Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ratusan tahun yang lalu, agama-agama yang Ibrahimopik yang masih asli seperti Yahudi Ortodoks, Nasrani yang mengikuti Yesus dan tidak terprovokasi Paulus, dan juga Islam, tiga agama ini sama-sama menasihati kaum wanita atau perempuannya agar menjaga kesopanan dan tidak sembarangan bepergian keluar tempat umum untuk melindungi wanita itu sendiri dari segala gangguan. Yang bebas keluar rumah dan bebas bepergian cuma laki-laki, karena laki-laki adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencari rezeki, mencari nafkah, memenuhi nafkah keluarganya, mencari makan untuk anak dan istrinya. Perempuan cukup di rumah saja, merawat diri, memasak, melayani kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Jadi, sudah ada bagi-bagi tugas. Laki-laki keluar mencari nafkah, perempuan di rumah mengurus dan memanfaatkan nafkah itu. Tapi, kalau kemudian suaminya meninggal, perempuan ini siapa yang memberinya makan? Apabila ia belum punya anak atau anaknya masih kecil, belum bisa mencari nafkah. Perempuan sudah jadi tradisi agama, tidak boleh keluar rumah tanpa didampingi mahram. Maka ia tidak bisa bebas mencari nafkah. Kalau mahramnya tidak ada atau sudah mati, ia harus disantuni. Disantuni oleh siapa? Pemerintah. Laki-laki yang sudah berumah tangga, jika menyantuni janda, itu termasuk amalan sedekah. Tapi bisa jadi fitnah, karena laki-laki itu sudah beristri. Menyantuni janda sebagai sedekah baginya, mau sampai kapan? Itu janda tidak bisa terus-menerus meminta atau mengharap santunan. Bisa terancam kelaparan. Maka solusinya, si laki-laki yang biasa menyantuni diizinkan menjadikan janda itu sebagai istrinya sekalian. Diizinkan laki-laki kalau memang mau berpoligami memiliki istri lebih dari satu. Nabi Muhammad mencontohkan menikahi janda-janda tua agar janda-janda itu tidak kelaparan. Karena sudah sejak zaman dulu perempuan tidak bebas sembarangan keluar rumah walaupun untuk mencari nafkah. Di zaman sekarang, karena pengaruh liberal, pengaruh orang-orang yang berpemikiran sekuler, sampai-sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah-ubah kitab sunyinya, mengubah-ubah kitab suci. Perempuan sudah bebas bepergian kemana-mana untuk mencari nafkah sendiri. Sehingga poligami sering dicela, ditentang. Malah perzinaan merajalela. Jika perempuan berzina dengan laki-laki atas alasan cinta, suka sama suka, jika perempuan sampai hamil, tidak bisa menuntut apa-apa, meminta dinafkahi juga tidak ada hak, tidak ada dukungan perlindungan secara hukum. Beda jika ia merupakan istri. Maka setiap istri wajib dinafkahi suaminya dan berhak untuk menuntut, meminta nafkah itu. Jika tidak suka suami berpoligami, jangan menyalahkan ajaran tentang poligami, tapi salahkan itu laki-laki. Kenapa tidak menjadi laki-laki yang soleh? Laki-laki yang tidak soleh berpoligami karena nafsu. Sok-sokan mengaku-ngaku mengikuti sunnah Nabi, tapi mencari istri muda yang cantik-cantik atau yang gadis-gadis. Bukan janda tua, bukan untuk menyantuni para janda. Karena janda-janda di banyak negara sudah bebas pergi kemana saja, cari nafkah, cari duit. Nah, amalan yang akan saya sajikan ini adalah khusus untuk Anda, laki-laki, yang sudah terlanjur berpoligami. Sudah punya istri lebih dari satu. Supaya istri-istri Anda itu akur, tidak ribut-ribut. Yang paling ampuh adalah baca kitab
rotib al-atos 41 kali setiap malam. Kalau Anda punya kitab rotib al-atos, itulah amalan yang paling mujarab, 41 kali setiap malam, kitab rotib al-atos. Tapi jika tidak bisa, maka setiap selesai sholat fardu 5 waktu, Anda suami wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 21 kali. Artinya dengan nama Allah yang namanya menyebabkan tidak akan berbahaya segala apapun yang di bumi dan di langit, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 21 kali setiap usai sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sebut nama istri ke-1, nama istri kedua, Al-Fatihah. Lalu di setiap malam Jumat, supaya bisa sekalian mendapat pahala buat akhirat, setiap malam Jumat baca surah Yasin 1 kali. Kemudian berdoa khusus. Habis itu tiupkan atau hembuskan napas Anda ke makanan, gula, garam, dan air yang biasa Anda makan dan istri-istri Anda makan atau minum. Surah Yasin 1 kali dan doa khusus berikut ini. Hahtubin, hahtubin, lahubin, lahubin. Tawakkalu ya hudama hadhihi surati bil ulfa wal mahabbah baina nama istri 1 wa baina nama istri 2 bihaqi hahtubin, hahtubin, lahubin, lahubin, ajib ya sam'un jubahai wa jamali tawakkalu ya hudama hadhihi surati syarifata bil mahabbah adaima wal wadud baina nama istri ke-1 wa baina nama istri kedua bihaqi hadhihi surati alaikum wa ta'atiha lajaikum. Lalu pada malam-malam yang lain yang bukan malam Jumat, di malam yang lain ganti baca surahnya dengan surah Al-Waqiah supaya tetap banyak rezeki. Istri-istri tidak ribut gara-gara uang. Baca surah Al-Waqiah 1 kali, tambah doanya, lalu tiupkan ke makanan, minuman, gula, dan garam yang biasa dimakan atau diminum oleh seluruh keluarga. Doa khusus selesai membaca surah Al-Waqiah adalah tawakkalu ya kudama hadhihi surati bil ulfa wal mahabbah baina nama istri ke-1 wa baina nama istri kedua bihaqi hahtubin, hahtubin, lahubin, lahubin, ajib ya sam'un dzubahai wal jamali tawakkalu ya hudama hadhihi surati syarifata bil mahabbah adaima wal wadud baina nama istri ke-1 wa baina nama istri kedua bihaqi hadhihi surati alaikum wa ta'atiha lajaikum. Kalimat doa khususnya sama. Khusus pada siang hari, setiap hari, kalau pagi atau siang atau sore hari, baca surah Yusuf supaya dalam pandangan istri-istri Anda tetap kelihatan tampan seperti tampannya Nabi Yusuf, tampan yang memancarkan mahabbah. Bacakan surah Yusuf 1 kali, tambah doa khususnya, lalu hembuskan pada makanan, minuman, gula, dan garam yang biasa Anda konsumsi bersama istri-istri Anda. Baca surah Yusuf 1 kali dan doa khusus, yaitu tawakkalu ya hudama hadhihi surati bil ulfa wal mahabbah baina nama istri 1 wa baina nama istri 2 bihaqi hahtubin, hahtubin, lahubin, lahubin, ajib ya sam'un dzubahai wal jamali
tawakkalu ya hudama hadis surati syarifata bil mahabbah adaima wal wadud baina nama istri satu wa baina nama istri dua bihaqi hadis surati alaikum wa ta'atiha lajaikum. Demikian, asalkan sudah hafal doa khususnya, tinggal dipilih mau baca surah apa. Setiap malam Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan malam Kamis, surahnya surah Al-Waqiah. Setiap malam Jumat baca surah Yasin. Dan kalau pagi, siang, sore, surahnya surah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.